Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, Bapak Ibu dosen yang ikut pada program Modul Nusantara. Pada edisi ini kita akan meliput profil dari tokoh inspirasi Provinsi Riau, yaitu Bapak Suhaimi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai seorang tokoh, yaitu Profesor Dr. Haji Rasul Hamidi. Ya, beliau merupakan profesor guru besar dari Universitas Riau, pada jurusan lingkungan, ya, dan perairan. Nah, oleh karena itu Anda sangat beruntung pada pagi hari sudah datang di sini, ya, seorang ahli di tempat Bapak Suhaimi di kolamnya. Nah, kita lihat kolamnya di sini. Dan Prof, bagaimana pendapat Anda terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Suhaimi di kolamnya ini, Prof? Ya. Yang dilakukan oleh saudara Suhaimi ini adalah suatu penerapan ilmu di dalam bidang budidaya, ditambah dengan ilmu yang bersangkut paut dengan bisnis, agribisnis. Nah, agrobisnis atau agribisnis yang merupakan didapatnya dari yang pertama budidaya itu didapatnya dari Fakultas Perikanan Universitas Riau, dan kalau untuk agribisnis didapatnya dari Universitas Islam Riau yang merupakan cikal bakal dari ilmu mereka untuk diterapkan di perkolaman budidaya ikan patin yang ada di Kota Masjid ini atau Kampung Patin. Nah, saudara Suhaimi telah menerapkan ilmu-ilmu tersebut sehingga dia sangat berhasil dan sudah berjalan cukup lama, lebih dari 10 tahun sudah. Dia melakukan inovasi-inovasi dalam menerapkan ilmu tersebut, sehingga ini sudah mendapat kunjungan dari berbagai-bagai masyarakat kah, dari tokoh-tokoh kah, sehingga terakhir dari Pak Sandiaga Uno, ya, Menteri Ekonomi Kreatif baru saja mengunjungi ini. Nah, keberhasilan saudara Suhaimi ini memang perlu mendapat contoh tauladan bagi kita, bagaimana kita menerapkan suatu ilmu yang kita miliki untuk di samping untuk memenuhi kebutuhan beliau sendiri dan juga untuk memberikan inovasi kepada masyarakat yang ada di sekitar Kota Masjid ini. Oke, baik. Baik, Prof, dari kacamata pengetahuan bidang dari Profesor, keahlian adalah lingkungan. Bagaimana pendapat Prof tentang kondisi lingkungan dari kolam-kolam yang dibuat oleh Bapak Suhaimi ini, dan sehingga bisa menjadi produktif dan menghasilkan dan juga mensejahterakan warga desa ini, gitu, yang dikenal dengan desa Patin, ya. Nah, desa Patin, gimana, Prof, dari segi keilmuan, Prof? Ya, kalau ditinjau dari segi keilmuan, maka penerapan dari ilmu yang dimiliki oleh saudara Suhaimi merupakan suatu kebijakan untuk mempertahankan lingkungan itu dengan baik, terutama dalam budidaya ikan, sehingga bibit-bibit ikan dapat dihasilkan sendiri dan dapat dikembangkan sendiri. Jadi tidak hanya mengambil dari sumber daya yang ada dari sungai atau dari danau misalnya, mereka sudah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bibit sendiri. Nah, ini bisa untuk mempertahankan apa yang kita sebut dengan keragaman genetik atau plasma nutfah, sehingga tidak kepunahan itu bisa dipertahankan
kembali untuk tidak mempercepat kepunahan sebenarnya, sehingga di dalam ilmu lingkungan itu itulah sebenarnya bagaimana kita mempertahankan plasma nurta genetik dari alam ini, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan gitu. Termasuk di sini adalah ikan gitu. Oke, baik, mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, kita sudah dengar pendapat dari pakar ahli lingkungan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Suhaimi ini sangat menjaga lingkungan, dan kemudian prosesnya dari pembibitan sampai ke pembesaran itu melalui sebuah analisis dampak lingkungan yang luar biasa, dan itu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Oke, ada kesan terhadap mahasiswa dan kepada masyarakat umum terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Suhaimi ini, Prof. Silakan. Ya, kepada seluruh mahasiswa, mungkin apa yang dilakukan oleh saudara Suhaimi ini bisa menjadi diambil sebagai teladan bagi kita. Jadi saudara-saudara mahasiswa bisa mengembangkan diri sendiri. Nah, pengembangan diri sendiri itu diharapkan kepada apa yang kita sebut dengan mempertahankan lingkungan itu sendiri gitu. Jadi moto kita sebenarnya bagaimana kita mempertahankan lingkungan dan memanfaatkan lingkungan itu, tapi dalam rangka-rangka konservasi, sehingga lingkungan itu tidak rusak gitu. Nah, dalam rangka-rangka konservasi itulah semua ilmu, semua disiplin ilmu bisa menjadi penunjang di dalam pengembangan lingkungan itu sendiri. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia, kita sudah dengar apa yang menjadi pesan dari seorang profesor dari Riau kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia untuk menjaga lingkungan seperti yang dilakukan oleh Bapak Suhaimi tadi. Semoga apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Dr. Suhaimi. Baik, Pak, terima kasih atas ilmunya, Prof. Semoga kita akan langsung wawancara kepada Bapak Dr. Suhaimi. Terima kasih. Stay tune. Mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu peneliti dari Institut Teknologi Bandung yang datang jauh-jauh dari Bandung menuju tempat ini. Oke. Ya. Oke, selamat pagi Pak Imran ya. Pak Imran. Nah, apa tujuan dan keinginan dari Pak Imran selaku peneliti dari ITB untuk datang ke sini, Pak? Iya, jadi salah satu program dari ITB juga itu ada pengabdian untuk masyarakat. Oke. Nah, salah satunya kami membuat perangkat yang bisa diaplikasikan ke masyarakat. Nah, alat yang kita buat itu berhubungan dengan monitoring perairan, monitoring air dan perairan. Oke. Nah, kami sekarang ada di Riau, di Koto Masjid, di tempat pembudidayaan patin. Nah, untuk menguji alat kami supaya bisa tepat guna di lokasi ini gitu, seperti itu. Oke, baik Pak Imran. Kenapa Pak Imran memilih tempat ini sebagai tempat pengabdian dari Bapak dari ITB ya, Institut Teknologi Bandung, teman-teman semuanya? Ya. Itu kenapa? Kalau alasannya ya karena kan salah satu penerapan teknologi ini untuk budidaya ya, dan budidaya patin di sini ya cukup banyak, cukup berkembang, dan teman-teman dari pembudidaya juga butuh perangkat kita juga. Baik. Jadi ada kebutuhan gitu untuk monitoring sensor untuk kualitas air di sini ya kemudian kami ke sini gitu. Oke, baik. Nah, setelah Bapak ke sini, apa kesan dan pesan Bapak kepada mahasiswa seluruh Indonesia? Oh iya. Sana ya. Sebenarnya kalau udah kuliah gitu kemudian kita belajar, itu juga harus berpikir itu nanti ilmunya diterapkan kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya di Indonesia juga banyak yang butuh ini, butuh itu.
Nah kadang kita tuh nggak connect gitu, nggak ketemu gitu, orang yang butuh dan orang yang bisa itu kadang nggak ketemu gitu. Oke. Nah jadi kalau misalkan kita bisa bikin alat gitu, ya publikasikan gitu, terus datengin tempatnya, misalkan kita bikin alat untuk perairan tadi, ya ke tempat budidaya, kemudian tanya, karena kalau misalkan kita nggak nanya juga, nanti kita nggak tahu orang budidaya butuhnya apa, seorang dari bidang apa gitu, misalkan ada dari bidang mesin butuh ini, kita bisa bikinin gitu, ya harus didatengin gitu, jadi harus ketemu lah sama orang sebenarnya, dan ilmunya harus bisa diterapin sih gitu. Oke, baik, luar biasa. Teman-teman sudah mendengarkan dari tim ahli yang dari Institut Teknologi Bandung lakukan penelitian di sini untuk menguji alatnya dalam sensornya untuk kegiatan proses kelancaran dalam budidaya ikan patin ini gitu ya. Mungkin terakhir Bapak ada pesan kepada seluruh mahasiswa Indonesia. Kita tahulah sekarang kondisi pembelajaran lagi sulit, jadi ya berusaha lebih keras lah mungkin supaya ilmunya tetap bisa dapat, bahkan kalau bisa lebih gitu, kayak gitu. Oke. Kita tahu kondisinya lagi sulit sekarang, tapi ya bersabar aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Imran, terima kasih mahasiswa. Itu ada testimoni wawancara dari peneliti dari ITB. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai seluruh mahasiswa di Indonesia. Pada hari ini kita akan melakukan sebuah proses interview atau wawancara langsung di olahan ikan patin menjadi beberapa produk kreatif yang bisa dijual ke masyarakat dari seekor ikan patin. Nah, kebetulan kita pada pagi hari ini sudah ada tokoh masyarakat yang ada di Koto Kampar ini ya, yang mengolah ikan patin itu menjadi sebuah produk yang berguna. Nah, Bapak dengan Bapak siapa? Wan Chandra. Wan Chandra. Nah, Pak Wan Chandra, boleh diceritakan ini produk apa gitu? Yang ini. Oke. Baik, Pak. Pak. Oke. Kebetulan di Kampung Patin sudah mempunyai olahan ikan patin ini, Pak. Sudah mempunyai 12 turunan. 12 turunan dari ikan patin. Ya. Apa aja Pak turunannya itu? Salah satunya ini ada abon ikan patin. Oke, ada abon. Kemudian ada bakso, ada nugget, ada ikan asin, ada asap, terus banyak yang lain yang mungkin sudah habis di sini, Pak. Betul. Jadi sudah 12 turunan. 12 turunan. Salah satunya teman-teman mahasiswa yang sudah di packing cantik begini dari ikan patin itu dijadikan abon. Nah, proses pembuatannya itu perlibatan masyarakat seperti apa, Bapak? Oh, di sini Pak sudah mempunyai kelompok-kelompok UKM. Oh, ada kelompok-kelompok UKM. Iya, Oke. yang mempunyai beberapa orang anggota setiap UKM-nya. Ada yang sampai 5 anggota satu UKM. Oke. Nah. Oke, dari satu kelompok UKM. itu UKM. Kemudian setiap masyarakat satu rumah, satu kolam gitu ya Pak ya? Bukan satu kolam Pak. Sesuai dengan moto Ketua Masjid itu, tiada rumah tanpa kolam. Jadi rata-rata masyarakat Ketua Masjid mempunyai kolam. Walaupun tidak mempunyai kolam, masyarakat tersebut dia pasti menyewa kolam orang lain. Begitu, betul. Sehingga setiap rumah menghasilkan ikan patin. Menghasilkan ikan patin. Dari ikan patin segar tadi itu akan diolah menjadi 12 turunan produk yang bisa dipasarkan ke masyarakat. Luar biasa. Oke, ini satu bungkusnya berapa Bapak? Ini satu bungkusnya yang berat 250, 10.000. 10.000. Yeah. Dan itu dipasarkan kemana? Kita sudah sampai memasarkan kalau untuk produk olahan ini Pak, Bank baru seperti supermarket. Oh, sudah sampai ke supermarket. Yeah. Oke, di Pekanbaru. Di luar provinsi Riau ada ya Pak ya? Oh, ada melalui online Pak. Teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia jika ingin mencoba mencicipi rasa olahan ikan patin ini dengan 12 varian tadi, itu bisa di online di mana Bapak? Di online webnya ada di Oke, nanti kita akan kasih webnya. Kemudian teman-teman kita akan lihat juga ini Pak, boleh kita lihat ada olahan nugget ya Pak ya? Ini nugget. Nugget, namanya nugget Neva. Neva. Ini selain nugget Neva, UMKM di
geraha pertama ini miliknya Neva. Neva ya, geraha pertama Neva. Itu turunan yang kedua. Turunan yang kedua. Dari Patin juga. Dari Patin, Pak. Sumbernya. Iya. Oke, baik. Kemudian ada ini telur apa? Bakso. Bakso. Buat pegang ini Iya. ada mungkin. Oh, Ini bakso. Kalau ini harganya berapa, Pak? 20.000, Pak. 20.000 Iya. satu ini. Iya. Oh, oke. Itu luar biasa, enak ya. Biasanya kita bakso itu terbuat dari daging, kalau ini terbuat dari ikan patin. Nah, penasaran saya ingin mencobanya nih. Itu. Selain nugget, patin, apalagi ya, Bapak? Ini ada Oh, ada. apa namanya? Ada juga nih teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Oke, ada ini terbuat dari apa, Pak? Batagor ikan. Batagor. Dari ikan patin juga. Dari ikan patin juga. Iya. Oh, luar biasa. Ada lagi nih produk yang lain, Bapak ya, yang dihasilkan oleh ini. Ini sama ini. Nah, ini nugget koin ikan rasa sayur ya. Rasanya beda. Rasanya beda. Rasa sayur. Rasa sayur ya, Pak Iya. ya. Oh, luar biasa. Jadi teman-teman, Bapak ini selaku ketua Bukan dari ketua, bukan ketua. Kita termasuk pelaku usahanya. pelaku usahanya. Oke, baik. Ini ada lagi, Bapak? Ini olahan apa? Ini olahan somai. Nah, itu ya? dari ubi. Dari ubi. Nah, itu produk tambahan. Produk tambahan ubi. Oh, luar biasa. Ada lagi kerupuk kulitnya, Pak. Nah, ini kalau ini dari apa? Itu dari ikan, Pak. Dari ikan patin juga somai digabungkan dengan apa? Baksonya. Siomay digabungkan dengan Baksonya. bakso ikan patin. Iya. Luar biasa, banyak turunannya. Dan kemudian Ini yang luar biasa Yang- dari kulit ikan patin. dari kulit ikan Ikan patin. patin. Jadi teman-teman semuanya mahasiswa seluruh Indonesia bahwa ada kulit ikan patin Iya. dijadikan dia kerupuk dan rasanya enak sekali ya, Pak. Enak sekali, Pak. Itu bisa dimakan langsung. Itu inspirasinya dari sumber ikan patin itu dijadikan 12 produk itu dari mana, Bapak? Pertama ada melalui pelatihan-pelatihan, kemudian ada inspirasi baru, inovasi-inovasi baru dari kelompok-kelompok. Betul. Sehingga yang intinya, Pak, tujuannya bagaimana dalam satu ikan itu tidak ada yang terbuang. Oke, jadi semua yang dari ikan tadi itu bisa termanfaatkan. Termanfaatkan gitu ya? semuanya. Baik, baik. Nah, ini menjadi informasi adalah dapat penghargaan dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Iya. Nah, dapat 50 desa wisata dari ekonomi kreatif. Anugerah itu desa wisata. anugerah desa wisata. Itu luar biasa. Bagaimana cerita perkembangannya itu, Bapak? Kebetulan desa Kota Mesjid ini kan termasuk desa wisata di Kabupaten Kampar dan di Riau. Salah satunya adalah desa Kota Mesjid yang dapat gelar desa wisata. Desa wisata. Kemudian dalam gelar desa wisata kita mengikutkan lomba tingkat nasional untuk anugerah desa wisatanya. Kita termasuk 50 besar secara nasional untuk anugerah desa wisatanya. Baik. 50 desa wisata yang diberikan anugerah dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, teman-teman mahasiswa. Nah, termasuklah olahan patin ini yang dijadikan 12 varian. Ya, Bapak ya. Varian, ya. Enak sekali ini kerupuknya gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau order atau mau coba, ya nanti kita bisa beli secara online. Nanti online itu kita akan kasihkan di akhir program ini. Nah, gitu. Kemudian apa pendapat Bapak terhadap pelaku usaha di desa ini dengan adanya desa wisata ini? Bagaimana perekonomian masyarakat, Bapak? Harapan kami kepada masyarakat supaya setiap masyarakat itu, Pak, ada punya usaha supaya supaya zero pengangguran. Oke, zero pengangguran. Intinya gitu ya, Pak ya. Dengan adanya ini gitu ya. Saya lihat tadi bahwa setiap rumah ada kolam ikan patin gitu ya, Pak ya. Nah, sehingga dengan adanya kegiatan ini, dengan ada program ini tidak ada lagi pengangguran di rumah tersebut gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang Bapak harus sampaikan kepada masyarakat Indonesia? Pesan saya
Kampung Patin adalah merupakan desa penghasil ikan terbesar di Riau. Tentu kami punya harapan pertama kepada pemerintah supaya tetap membina dan mendampingi setiap kegiatan-kegiatan yang bisa kita kembangkan. Dan kemudian kami juga berharap kepada pemerintah atau pelaku-pelaku usaha lainnya supaya bisa membantu kami dalam pemasarannya, baik dalam daerah ataupun luar daerah. Oke, baik. Itu pesan-pesan. Nah, teman-teman seluruh Indonesia, mahasiswa yang ikut program ini. Oke, untuk lebih jelasnya dan lebih lanjutnya, mari kita wawancarai dan diskusi tentang proses awal dari inisiatif menjadi desa wisata berproduksi dari ikan patin sehingga dia menjadi 12 varian ini. Oke, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di area kolam dari Bapak Suhemi, dan alhamdulillah teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia, pada pagi hari ini kita jumpa dengan istri dari Bapak Suhemi yang mengolah ya ikan patin itu menjadi 12 varian tadi. Ada ikan salai, kemudian nugget, bakso, siomay, dan kemudian ada abon, ikan asin, dan kerupuk kulit tadi. Nah, yang menariknya pada kegiatan ini adalah peran dari ibu dari Bapak Suhemi ini adalah memperdayakan masyarakat. Oke, selamat siang Ibu. Nah, kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin bertanya dan memberikan sebuah inspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Seperti apa penglibatan masyarakat yang dilakukan oleh Ibu dalam pengolahan dari patin menuju bahan-bahan makanan yang terdiri dari 12 olahan tadi, Ibu. Bisa diceritakan, Ibu? Silakan. Kebetulan di sini olahan kebetulan saya yang pegang ya, olahan cocok dengan ini jabatan ibu-ibu pasti ya. Betul. Itu masak-masak pasti jurusannya ibu-ibu ya. Oke. Di sini saya melibatkan juga ibu-ibu masyarakat di sini. Kami ada di sini ada 10 orang ya, kerja rutinitas setiap hari dengan membuat olahan tersebut. Alhamdulillah ibu-ibu itu bisa lah membantu meningkatkan ekonomi rumah tangganya, setidaknya membantu bapak-bapak lah ya. Iya. Oke. Nah, itu olahannya tadi dalam bentuk apa saja, Ibu? Dari ikan patin tadi itu Ibu berhasil mengolah dalam bentuk apa saja? Itu dari ikan patin segar, itu dari patin kita sendiri dan juga penduduk sekelilingnya. Kita olah itu ada bermacam-macam produk ya. Itu dari ada abon tadi, ada nugget, ada bakso goreng, siomay, risoles dan lain-lain ya. Itu ada risoles juga ya. Oke. Itu bentuk kegiatan yang Ibu lakukan dan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk dapat terlibat dalam pengolahan ikan patin ini seperti apa awalnya, Ibu? Dulu saya pertama coba-coba ya, coba-coba dari satu produk. Kita coba dari satu produk, itu belum dikenal orang pertamanya ya, akhirnya kita udah kenal dengan satu produk ya, kita coba dengan yang lain lagi, bikin inovasi dan juga setelah selain saya banyak juga ibu-ibu yang ikut di sini. Ada beberapa ibu-ibu yang mempunyai usaha seperti saya setelah melihat saya gitu. Oke, baik. Terus bagaimana keterlibatan pemerintah dalam upaya pengembangan usaha Ibu ini, Ibu? Keterlibatan pemerintah ada seperti kita kan ada juga dibina pemerintah seperti Perikanan, Dinas Perindak, dan juga seperti BI ya. Mereka ada kadang dalam peralatan, dalam promosi dan lain-lain, juga pelatihan. Baik. Nah, sekarang dari olahan yang sudah Ibu dapatkan ini, bagaimana hasilnya, Bu, kepada masyarakat?
Alhamdulillah, maksudnya diterima atau enggak gitu. Iya, efeknya kepada masyarakat seperti apa? Iya, dulu masyarakat kan biasa kenal cuma dengan ayam, sapi. Betul. Sekarang dengan adanya produk ikan, otomatis masyarakat kita udah membudayakan untuk makan ikan, berarti itu sehat kan, apalagi untuk anak-anak ya. Betul. Nah, jadi udah kita secara tidak langsung mengenalkan produk ikan itu dan mereka alhamdulillah terima. Kan memang ikan itu kan sehat kan. Betul. Terjadi perubahan pola makan dari masyarakat gitu ya, dari konsumsi ayam menjadi terbiasa memakan ikan. Iya. Selain itu juga akan menambah kesejahteraan masyarakat berikutnya. Iya. Terutama yang ketiga tadi Ibu mengatakan ada pemberian keahlian. Nah, itu yang memberikan keahlian kepada masyarakat 10 orang tadi itu seperti apa, Ibu? Kita ya dari kita latih mereka, kita beri mereka gimana cara mengolah yang baik, gimana prosedurnya gitu ya. Ya akhirnya mereka terbiasa kerjanya gitu begitu. Oke, baik teman-teman. Artinya ibu-ibu masyarakat kampung ini dilatih oleh ibu ini ya, Bu Yep, dibantu. Kemudian setelah itu mereka singgah ahli dan mereka bekerja di tempat ini gitu. Nah, terakhir Ibu, dari apa yang sudah Ibu lakukan, apa nampak keberhasilan atau efeknya kepada masyarakat itu yang besar gitu, Bu? Kalau efeknya ke masyarakat yang besar itu terutama itu pasti bisa menolong suami gitu ya. Oke, baik. Dan kita sebagai contoh, jadi ibu-ibu yang lain dia melihat kita udah berhasil pasti dia ngikut. Jadi bukan kita sendiri aja sekarang, kita libatkan dengan masyarakat lain. Dan bahkan kita ada pelatihan di sini. Baik, itu luar biasa ya, teman-teman semuanya, dampak dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Suhemi dan istri beliau dalam meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan dan kondisi kampung ini yang menjadi desa wisata ya. Oke, sebelumnya Ibu ada yang Ibu sampaikan kepada seluruh mahasiswa? Iya, saya himbaukan kepada seluruh mahasiswa itu supaya kita kan biasa kita kan mengharap itu pegawai negeri atau apa. Sekarang lapangan pekerjaan itu banyak. Betul. Kalau kita ada kemauan. Betul. Iya. Di bidang perikanan di Kampar ini. Betul. Ya. Jadi kita harus bisa mandiri atau buka usaha sendiri. Gitu. Oke, baik. Mahasiswa, pesan dari Ibu, pengusaha sukses dari Kampar, bahwa jadilah seorang yang mampu berwirausaha. Betul ya Ibu ya? Oke. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Kita akan wawancarai yang pemilik tempat ini, yaitu Bapak Suhemi. Stay tune. Ya Pak? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera pada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia dan Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mewawancarai Bapak Suhemi, salah seorang tokoh inspirasi yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, oke. Pada hari ini kita sudah kedatangan ini tokoh inspirasi. Bapak, perkenalkan, saya Fikri dari dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini saya program modul Nusantara dari Kemenristek untuk mewawancarai tokoh inspirasi. Nah, Bapak, boleh Bapak ceritakan tentang diri Bapak terlebih dahulu. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya awalnya merupakan petugas dari pemerintah, yaitu dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Marpoyan dalam bidang perikanan. Nah, ditugaskan di daerah sini. Nah, daerah Kota Masjid ini merupakan relokasi dari PLTA Kota Panjang. Ketika kita masuk di sini, daerah ini
masih merupakan daerah perkebunan. Daerah perkebunan di mana setiap masyarakat di sini diberi jatah kebun karet sebanyak 2 hektar dan lahan perumahan setengah hektar. Nah, seiring waktu berjalan, ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah semakin lama semakin habis, sementara perkebunan yang ada tidak memadai. Nah, muncullah persoalan di sini. Maka oleh sebab itu dia adakanlah pengkajian teknologi pertanian dalam bidang perikanan di daerah ini. Nah, kebetulan saya adalah salah satu peneliti di badan pengkajian tersebut, dan saya ditempatkan di daerah sini. Ketika itu kita mencari teknologi yang paling tepat untuk daerah sini. Artinya komoditi apa yang paling tepat di sini. Karena memang dasar-dasar perikanan di daerah sini sudah mulai ada sejak dulu. Kenapa? Karena di daerah ini dulu di kampung lamanya, tempat tinggal lama itu berada di pinggir sungai. Baik. Ya, baik. Luar biasa ya teman-teman sekalian, dari latar belakang yang Bapak Suhaimi ini merupakan ya seorang yang belajar pertama tentang perikanan yang diambilnya dari Universitas Riau, dan kemudian melanjutkan program magister S2-nya itu di agrobisnis ya, dari manajemen agrobisnis di Universitas Islam Riau. Dan berkat latar belakang kondisi seperti itu menyebabkan Bapak Suhaimi ini berupaya untuk mencari peluang-peluang yang bisa dilakukan di desa ini, karena terjadi proses relokasi oleh pemerintah dan mendapatkan 2 hektar lahan tanah. Dan kita berdiri sekarang wawancara itu adalah tempat Bapak Suhaimi melakukan sebuah proses yang namanya mulai dari pembibitan, kemudian ikan, kita udah lihat tadi, kemudian setelah itu ada olahan yang dilakukan oleh istri dari Bapak Suhaimi ini. Nah, selanjutnya bagaimana Pak dari apa yang sudah dilakukan tadi itu sehingga muncul ide untuk membuat peternak ikan dan olahan ikan patin menjadi 12 varian ini? Silakan Bapak. Iya. Setelah ditemukannya komoditi yang paling tepat di daerah ini, ternyata komoditi yang paling tepat di sini adalah ikan patin. Ikan patin. Baik. Dari segi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sehingga ikan patin yang paling tepat. Nah, setelah ikan patin itu berkembang, muncul persoalannya yaitu bagaimana menjual dari produk-produk tersebut. Baik. Oleh sebab itu kita melaksanakan inovasi-inovasi baru, yaitu dengan menciptakan produk-produk olahan dari ikan patin tersebut. Iya. Kita bikin nugget ikan, bakso ikan, kerupuk kulit ikan, tortilla ikan, ada 12 macam produk olahan ikan. Betul. Dan juga ikan salai, ikan asap. Nah, untuk saat ini ikan asap di daerah ini sudah berproduksi dengan bahan baku 12 ton per hari. 12 ton per hari. Yang satu bulannya itu sudah mencapai 240 ton. 240 ton. Bahan baku per bulan. Dan itu cenderung meningkat. Oleh sebab itu makanya budidaya perikanan di sini berkembang dengan cepat. Ya. Ya. Baik. Teman-teman mahasiswa, berkat usaha dan kemudian juga apa yang dilakukan oleh Bapak Suhaimi, akhirnya pada saat sekarang kita sudah akan lihat nanti bahwa satu rumah ada satu kolam ikan, gitu ya. Malah ke depan itu diharapkan one home, one entrepreneurship. Nah, seperti apa program ini? Bisa Bapak ceritakan, Pak? Seperti apa? Iya. Kita di sini karena usaha budidaya itu berkembang dengan cepat, karena kita berusaha membagikan teknologi kepada masyarakat.
dan komoditi yang tepat, teknologi yang tepat, dan pembinaan yang tepat kepada masyarakat, sehingga budidaya berkembang dengan pesatnya, Betul. Sehingga pada saat ini desa ini dikenal dengan tiada rumah tanpa kolam ikan. Tiada rumah tanpa kolam ikan. Maksudnya apa itu, Pak? Ya, hampir setiap rumah tangga perikanan di sini memelihara ikan, membudidayakan ikan. Di sini sekarang sudah tersebar, di daerah ini sudah tersebar kolam itu sudah mencapai 160 hektar. 160 hektar dengan produksi sehari rata mencapai 15 ton per hari. 15 ton per hari. Iya, kita harapkan multiplier efek daripada usaha budidaya yang berkembang begitu pesat tersebut luas sekali kepada masyarakat itu, luas sekali. Di sana berkembang pembenihan ikan, bersana berkembang budidaya ikan, berkembang pakan ikan, berkembang olahan ikan, kemudian dampak-dampak lain daripada kemajuan peningkatan ekonomi di daerah ini. Berkembangnya warung, berkembangnya bengkel, berkembangnya ponsel, berkembangnya pendidikannya, semuanya berkembangnya. Jadi multiplier efeknya menjadi luar biasa. Target kita di sini adalah one house one entrepreneur. Kita harapkan nanti satu rumah itu satu entrepreneur. Apabila satu rumah satu entrepreneur, katakanlah di rumah itu ada 5 orang di sana, satu entrepreneurnya, berarti nanti di desa ini kita mencapai 20% entrepreneur di daerah ini, dan itu saya kira sudah melebihi Jepang. Baik, luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik bagi kami nih, Pak, dosen, kemudian juga adalah mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia adalah bagaimana Bapak meyakinkan masyarakat gitu ya dari awal dahulu untuk mau ikut serta terlibat dalam pembuatan kolam ikan, pengolahan makanan dari patin gitu ya, sehingga kesejahteraannya itu meningkat. Saya bisa bayangkan bagaimana susahnya gitu ya, Pak ya. Gimana Bapak? Awalnya setelah kita menemukan komoditi yang paling tepat daerah ini, kemudian teknologi yang paling tepat, kemudian pola pembinaan yang paling tepat. Nah, masyarakat itu butuh dia sosok success story. Kita tampil di sana sebagai sosok success story. Ya. Tadinya kita tidak punya kolam, akhirnya mempunyai kolam. Kita tidak punya usaha, akhirnya punya usaha. Kita tidak punya rumah, punya rumah karena kolam. Jadi kita muncul sebagai success story di sini. Nah, yang paling penting di sini kita sebagai success story, kita harus berani berbagi kepada masyarakat, membagikan teknologinya, membagikan dan mencarikan cara-cara untuk supaya usaha itu berkembang. Misalnya dari segi permodalan, di sini setelah teknologi ditemukan, komoditi ditemukan, persoalannya adalah permodalan. Ketika itu bank-bank belum percaya kepada kita, dan oleh sebab itu kita cari akal lain, yaitu dengan mencari CSR di sini. CSR. Kebetulan dalam hal ini kita bekerja sama dengan CSR Telkom. Kapanpun masyarakat butuh dana, asal rekomendasi kita itu akan keluar dananya. Iya. Sehingga di sini disalurkan dana itu sudah mencapai 15 miliar. 15 miliar. Sudah 15 miliar dengan pola pinjaman lunak sekali. Pinjaman lunak dan mudah sekali. Baik. Alhamdulillah, karena dengan berjalannya CSR tersebut di sini, berhasilnya CSR di sini, desa kita ini, saya dan desa kita ini dan program di desa ini mendapatkan penghargaan nasional CSR Award. CSR Award. Dan diikuti oleh penghargaan lain seperti SMBA Award, Adi Bakti Nirau Bahari, Adi Bakti Mana dalam bidang pelatihan dalam bidang budidaya, dan penghargaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Baik mahasiswa sekalian, luar biasa ya kita mewawancarai orang yang bisa menginspirasi kita, dan itu diakui oleh
negara, diakui oleh masyarakat dan perbankan atau mungkin juga perusahaan. Nah, sekarang Bapak, tantangan terbesar dalam usaha ini yang mungkin Bapak rasakan itu apa? Gitu Bapak sekarang. Tantangan yang paling besar yaitu sebetulnya bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada, teknologi, katakanlah teknologi IT, internet, bagaimana kita cara memasarkan produk itu menjadi lebih luas dengan mass media atau online itu. Dan itu memang sedikit agak kesulitan di masyarakat ini. Mungkin ini disebabkan oleh posisi kita yang jauh di desa, kemudian tingkat pengetahuan masyarakat dalam bidang IT. Jadi itu yang menyebabkan. Tapi kami yakin di sini lambat laun itu akan berkembang dan bisa diikuti secara berlahan, dan itu nanti akan kita kuasai. Sebab dasar-dasarnya kita sudah bikin di sini, sudah berkembang usaha budidaya perikanan dengan sangat pesat. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Itulah kisah sekelumit tentang bagaimana perjuangan dari seorang Bapak Suhemi yang berasal dari daerah yang jauh dari kota, tapi dia berhasil mendapatkan 5 penghargaan di Indonesia ini. Mungkin Bapak, terakhir dari wawancara kita, apa pesan Bapak yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Indonesia agar bisa sukses seperti Bapak dari titik nol sampai berhasil mendapatkan penghargaan, sampai Menteri Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno itu datang ke tempat Bapak Suhemi ini dalam beberapa minggu yang lalu. Mungkin kita berikan pesan, Pak. Ya. Yang paling penting kita yakin bahwasanya kita bisa. Lebih-lebih kita yang sudah mempunyai dasar-dasar keilmuan, baik itu teknis maupun manajemen. Ya, saya yakin kita bisa. Asal kita mau. Iya. Karena bagaimanapun yang paling tepat itu adalah usaha yang paling tepat itu adalah sebagai wirausaha. Sebagai wirausaha. Karena uang letaknya di wirausaha. Begitu cepatnya perkembangan ekonomi di sini karena itu disebabkan oleh wirausaha. Kita membangkitkan jiwa kewirausahaan daripada masyarakat. Saya yakin di sini saya bisa, dan saya yakin juga teman-teman semuanya juga bisa untuk itu, dan bisa mencari usaha dan komoditi apa yang dikembangkan di daerah masing-masing yang mungkin dikembangkan di daerah tersebut. Ya. Baik. Terima kasih Pak Suhemi sudah berbagi dan memberikan kesan dan pesan kepada mahasiswa kita. Semoga mahasiswa, dosen, dan kemudian juga seluruh masyarakat Indonesia dapat mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Suhemi menjadi tokoh inspirasi untuk desa ini. Sehingga desa ini dikenal dengan desa wisata ikan patin. Nah, yang ini. Nah, semoga kita akan berjumpa lagi di acara kegiatan kita untuk tokoh-tokoh inspirasi yang lainnya. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nah, ini ikan salainya tadi yang sudah siap untuk dipasarkan dan siap untuk diedarkan, ya. Oke, ini coba tengok lagi. Oh, cantik. Nah, ikan salainya disusun, nanti akan diedarkan, dijual, dibeli. Nah, itu masnya lagi nyusun-nyusun salainya. Nah, kita lagi mau beli salainya nih. Ikan salai patin. Nah, tuh mbak-mbaknya lagi magang dari Undri ya, Mbak ya? Dari SMK lagi magang. Ya, jadi jangan lupa kalau ke Bangkinang. Oke. Ikan patin, ikan salai patin. Mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, kita akan tanya
wawancarai salah seorang customer yang datang ke pusat oleh-oleh ikan patin ini jauh-jauh dari Pekanbaru dengan Kak Indah. Nah, Kak Indah. Oke, baik Kak Indah, setelah melalui perjalanan dari Pekanbaru ke sini gitu ya, dan kemudian melihat tempat ini dan membeli produk-produk ini, bagaimana pendapat Kak Indah terhadap pusat oleh-oleh ini? Kalau saya pribadi sangat excited banget ya. Tadi sebelum dari sini saya juga udah lihat proses pembuatan ikan salainya dari penangkapannya sampai pembuatannya, kemudian sampai di sini saya lihat tadi banyak ada nugget, ada abon dan segala macamnya. Menurut saya ini adalah hal yang sangat kreatif gitu ya untuk ikan, apalagi ikan patin sendiri kan tidak semua orang yang bisa suka ya. Betul. Ada banyak yang nggak suka. Dengan adanya produk ini dia nggak anyir sama sekali dan benar-benar enak gitu. Oh, Kakak udah coba gitu ya? Saya Tidak udah anyir dan enak gitu. Oke. Apa pesannya Kak kepada mahasiswa seluruh Indonesia? Semoga mahasiswa dapat membantu mengembangkan lagi ya. Ini udah berkembang dan semoga semakin berkembang lagi dengan bantu-bantu mahasiswa yang ada di Indonesia. Oke. Baik, terima kasih Kak Indah atas apa yang diwawancaranya. Semoga tertarik ya datang ke Pekanbaru untuk lihat produk ini sehingga dikenal dengan Desa Wisata Ikan Patin ya. Kampung Patin ya kan? Stay tune, good. Oke, semoga nanti kalau ke Pekanbaru kita lihat bersama bagaimana produksi ikan patin menjadi 12 varian. 12 varian rasa. Tadi kita lihat ya, ada abon, ada ikan salai, ada nugget, bakso, siomay, batagor, dan sebagainya. Nah, sehingga dari seekor ikan patin menghasilkan satu produk yang beraneka ragam yang bisa dijual di supermarket dan juga di luar kota Pekanbaru, terutama khusus Provinsi Riau. Ini anak ikan bibit umur berapa? 1 minggu. 1 minggu 7 hari. Oke. Yang tadi 2 minggu. Tadi 2 minggu ya? Udah mau dipasarkan. Oke. Betul.